Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Andriani dengan NIM 23115813. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi yang sudah ada di topologi ini. Baik, langsung lanjut saja ke poin 1. Buatlah topologi sesuai dengan gambar di atas. Jadi saya sudah membuat topologi yang sama persis lah ya, sama yang di atas ini. Terus lanjut kedua, buat VLAN 1 hingga VLAN 6. Jadi saya sebelumnya sudah membuat VLAN 1 sampai VLAN 6. Jadi langsung saja masuk ke multilayer switch. Jadi di sini tadi saya sudah sudah mengecek begitu. Jadi ini VLAN satunya sampai VLAN 6 dengan IP address-nya 192.168.1.1 sampai VLAN 6-nya 192.168.1.1. Terus lanjut ke nomor 3, konfigurasi DHCP pool untuk setiap VLAN. Masih di multilayer, di bagian ini sama seperti di sini ya. Nih, kita ping saja ke show run main in DHCP. Di sini ada DHCP-nya. Terus DHCP pool VLAN 1 ada, terus HRD, marketing, sales, gudang, tamu. Selanjutnya di nomor 4, atur perangkat server dengan sesuai table spesifikasi, aktifkan layanan DNS. Kita masuk server, terus di service ini kita ke DNS. Nah, di DNS ini kita wajib membuat ini jarnir, WLC jarnir, terus dengan IP 192.168.1.2, 192.168.1.254. Selanjutnya pergi ke HTTP. Nah, di sini muncul ya, ada edit, ada muncul sesuai yang diminta di poin B ya. Terus lanjut langsung ke AAA. Di sini dia meminta atur dengan port 182. Client name-nya di sini saya sudah membuat ini gudang 1, gudang 2, HRD, HRD 2, MKT 1, MKT 2. Jadi ini itu ada di bawah. Nah, di bawah sini tuh. Jadi kita nanti ambil ininya dari sini ya. Maaf, ini saya error ya ininya. Pokoknya nanti kita ambilnya dari sini, ya ini. Selanjutnya poin 5, atau perangkat PC administrator. Jadi kita masuk ke PC admin, terus di IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan static dengan mengisi IP address-nya 192.168.1.3. Subnetnya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1 dan servernya 192.168.1.2. Jadi ini ya. Terus lanjut konfigurasi WLC. Nah, kita masuk ke WLC. Kita ke manajemen. Nah, di sini kita mengisikan IP address dengan IP address 192.168.1.254. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.1.1, dan servernya 192.168.1.2. Nah, di poin 7 itu kan disuruh masuk ke HTTP dan buat akun admin untuk WLC. Tambahkan pengaturan sesuai table buat wireless network dengan nama tamu dan passwordnya tamu 123. Jadi
Sebelumnya saya sudah membuat akun tersebut. Nah, dikarenakan akun tersebut sudah jadi, jadi kita tidak bisa login ke HTTP. Jadi di sini kita loginnya menggunakan HTTPS 192.168.1.254. Sorry, 254. Di sini kita login saja. Username-nya admin. Nah, baik. Di sini kan sudah masuk ya. Jadi kita pergi ke WLANs. Oke, di sini kita klik tamu. Nah, di sini sudah masuk. Profile name-nya tamu. Terus ini dicentang jadi enable. Ininya diganti jadi WLAN tamu. Terus di security-nya di layer 2 kita menggunakan WPA 2 plus WPA plus WPA 2. Terus di WPA 2-nya kita menggunakan WPA 2 Police. Terus di sininya kita PSK. Ini centang ini enable. Nah, di sini kita buat passwordnya tadi tamu 123. Terus di servernya ini pilih ini non. Terus di advance-nya kita centang ini di enablein dua-duanya. Selanjutnya selanjutnya di bagian poin 8 ya. Poin 8 itu dan atur primary DHCP servernya di VLAN manajemen. Nah, di sini kita klik controller, pergi ke interface. Nah, di sini kita klik manajemen. Nah, di bagian manajemen tadi, di sini terlihat saya sudah mengisi dan saya sudah menggantinya menjadi 192.168.1.1. Nah, terus kita lanjut ke nomor 9. Buat SSID untuk setiap VLAN di menu VLAN sesuai tabel spesifikasi. Kita ke VLAN. Nah, di sini saya sudah membuat profile name-nya ada HRD, marketing, sales, gudang, sama ini satu di bawah. Terus lanjut tambahkan server radius. Nah, itu di sini di security. Nah, tadi saya sudah membuat ya. Nih, klik aja di sini. Nah, tadi sudah saya membuat. Dan ini server radius yang saya sudah buat. Lanjut, tambahkan VLAN baru untuk setiap VLAN dengan detail. Yang pertama itu HRD menggunakan WPA 2, terus AAA servernya 192.168.1.2, advance-nya Flex Connect aktif ya. Itu kita pergi ke ini VLAN. Nah, terus kita ke HRD. Ini karena sudah saya buat ya. Jadi kita nanti bukanya cuma satu aja di HRD. Nah, di sini udah masuk. Ini HRD ya. Profile name-nya HRD, ini dicentang jadi enable, terus di bagian interface-nya diubah menjadi VLAN HRD yang sebelumnya itu di manajemen. Terus di security-nya di layer 2-nya yang diminta WPA 2. Terus nah di sini saya sudah menggantinya jadi WPA 2, ini WPA 2 juga. Terus di sini yang dia minta di enablein di 802.1x. Jadi sudah saya centang. Selanjutnya pergi ke servernya. Nah, di sini tuh
kita ubah ke IP 192.168.1.2 ya, port 1812. Terus di advance-nya kita scroll ke bawah, nanti ketemu ini flex connect, itu di enablein dua-dua, dicentang. Terus selanjutnya nih ya, dikarenakan tadi HRD itu sama seperti marketing, jadi tidak usah kita buka. Nah, untuk sales itu berbeda ya, biasanya kesalahannya tuh di ini. Nah, ini di sales bedanya tuh dia tidak menggunakan keamanan ya, jadi dia non, itu dia tidak menggunakan WPA2 atau sejenisnya, dia hanya menggunakan non, tapi di bagian advance-nya itu tetap dicentang. Terus nih, gudang sama seperti HRD, jadi gudang masih sama seperti HRD yang di atas. Nah, berbeda dengan Guess itu ini ya, di paling bawah. Dia di sini dia menggunakan ini, kita klik dulu. Nah, di sini kita udah enablein ininya menggunakan manajemen, terus di security-nya dia menggunakan WPA. Tapi yang dicentang di bagian bawah ini itu di PSK-nya di enablein, terus masukin passwordnya tamu 123, terus servernya dia non, advance-nya tetap ya, tetap dicentang, tidak dicentang. Terus selanjutnya konfigurasi perangkat LWAP agar mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, di sini tuh kita masuk ke LWAP LB, kita klik. Nah, di bagian sini kita klik config. Nah, di sini kita di WLC-nya. Oh, sebelumnya ini dulu di bagian ini ya, DHCP-nya nih yang dia minta DHCP. Jadi ini kalau semisalnya di static kita ubah ke atas ini ke DHCP. Sama seperti yang lainnya, yang ini. LWAP MB itu sama seperti ini tadi. Nah, ini sama. Terus yang ini juga sama, yang ujung ini sama. Nih, sama, kita ke DHCP-in. Terus lanjut ke atur WLC primary. Nah, di sini baru di bagian tadi kita klik LWAP LB, kita klik. Terus di WLC-nya, nah di sini kita tambahin 192.168.1.254. Nah, ini tuh kita copy aja. Oke, sini udah ya, udah terbuat. Terus ini kita masukin juga. Nah, di WLC, terus tinggal copy paste aja ini. Nah, ini juga ke WLC, kita hapus, terus kita Ctrl V. Nah, oke, udah selesai. Nah, selanjutnya buat AP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan. Nah, di sini kita buka di PC admin. Nah, di sini di bagian ini klik VLAN, terus AP group. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ini, ada gedung kanan, gedung kiri, gedung utama. Terus lanjut di nomor 15, atur VLAN ke kategori AP berikut gedung kiri. Nah, jadi kita lihat dulu dari sininya. Ini kan LWAP LB itu kan sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri ini kan ada sales A, sales B,
marketing A dan marketing B. Nah, di situ kita membuat atau kita memasuki ya. Kita sebelah kiri tadi ya. Nih, sebelah kiri itu sahabat kita masih mau masuk. Nah, di sini kita pakai grup name-nya kita namain gedung kiri. Ini wajib pakai ini ya, pakai eh, tanda di bawahnya ini atau enggak usah dispasi soalnya nggak bisa dispasi. Terus kita ke Wilan. Nah, di sini saya sudah menambahkan di sini ya. Di sini saya sudah menambahkan. Jadi di sebelah kiri itu kan ada sales sama marketing. Jadi saya menambahkan dua saja. Ini terus di bagian APS-nya. Nah, sebelum ditambahkan itu kan yang ini tuh di sini ya, di sini. Nah, terus kita add aja. Kita centang terus kita add gitu. Sesuai posisinya ya. Jadi yang kiri tadi kan LWAP LB. Nah, jadi saya centangnya yang itu tadi ini. Nah, terus eh, nah di gedung utama, lihat di gedung utama ini kan ada tamu, ada HRD. Jadi masing-masing tuh dua ya. Jadi sini kita klik nih gedung utama, terus ke Wilans. Nah, di sini saya menambahkan dua juga, tamu sama HRD. Terus pergi ke APS-nya, sama seperti itu kita centangnya sesuai ya ini LWAPMB. Terus yang terakhir itu ada LWAPRB. Nah, itu tuh posisinya kan di kanan ya, di kanan. Sedangkan di kanan itu ada sales sama gudang. Sama seperti tadi. Jadi kita tinggal menambahkan saja sales sama gudang. Nah, ini namanya gudang ya. Nih, saya eh, menambahkan sales sama gudang, terus di APS-nya nih saya menambahkan LWAPRB. Jadi yang saya centang tadi itu dan saya tambahkan di sini. Nah, untuk selanjutnya, nah, nomor 16, hubungkan perangkat klien ke WLAN tamu. Nah, di sini kita klik tamu ya. Tamu karena di sini berbeda sama di laptop ya. Kalau di laptop kan cara menyambungnya itu kan pergi ke sini ya, ke desktop terus PC wireless. Nah, sedangkan di tamu tuh kan nggak ada ya. Nih, nggak ada ya. Tuh, PC wirelessnya nggak ada. Jadi kita sambunginya melalui config terus wireless. Nah, di sini kita SSID-nya kita sesuaiin ya sama yang kalian ketik di ininya, di apa namanya, di topologinya ini. Misalnya ini di sini huruf kecil ya, di sini juga kalian harus tulisnya itu huruf kecil gitu. Kalau semisalnya di sini huruf besar terus di sini nulisnya huruf kecil, itu kemungkinan nggak bisa ini ya, nggak bisa nyambung. Soalnya pengalaman saya membuat kemarin seperti itu. Nah, sesuai ya. Kita lihat dulu nih. Eh, tamunya kan dia suruh nih SSID-nya tamu, terus menggunakan WPA2 PSK. Nah, di sini tuh pasti dia meminta pasportnya. Nah, ini kalian ketik aja pasportnya di sini. Terus HRD. Kita ke HRDA ya. Nah, di sini HRD. Nih, klik aja HRD terus menggunakan WPA2. Nih, HRD 1, HRD 1. Nah, ini kan HRD-nya ada dua ya. Nih, HRD-nya ada dua, HRDA sama HRDB. Nah, tadi kan ada ini ya, ada buat ya tadi. Kita kan ada buat tadi, HRD 1 sama HRD 2. Bagaimana tadi ya? Nah, nih di bagian sini tadi. Nah, ini kan, ini ada HRD 1, HRD 2. Nah, di sini HRD A itu kita masukin HRD 1. Terus yang ini HRD B-nya kita masukin di HRD 2 gitu. Terus lanjut ke kita lanjutnya ke sales ya. Nah, sales ini kan open access ya. Loh, ini kok jauh banget dia ke sana. Nah, salesnya itu kan open access. Saya bukanya di sales C aja. Nih, di sini sales.
Nah, di sini salesnya kan open access ya, jadi dia nggak menggunakan ini, nggak pakai WPA2 atau WPA PSK gitu, karena dia open access jadi disable. Sini jauh banget dia ngambil jaringan, jadi kita hapus dulu, baru kita klik ulang sales kita. Oke, sudah. Ini tuh wajar terjadi ya, karena dia tuh kayak narik jaringan paling kuat gitu. Ini kita pindahin aja. Kita klik sales. Oh, nanti. Nah, terus sales. Nah, di sini kan ada sales A, sales B, sales C gitu ya. Sama aja. Itu tuh sama nih. Di kita SSID-nya kita masukin sales terus disable semua. Dari A sampai D. Selanjutnya di marketing. Nah, di marketing ini juga karena nggak ada PC-nya, PC wireless-nya, jadi kita masuk di config, terus wireless. Nah, di sini kita klik aja. Kita masukin SSID-nya, terus WPA2. Nah, di sini MKT1, MKT1 gitu. Nah, kan di sini ada dua ya. Nih, ada marketing A sama marketing B. Jadi kita masukin aja gitu. Yang sini satu, yang sini dua gitu. MKT2 maksudnya. Nah, terus di gudang. Kita ke gudang. Nih, ke config terus wireless. Nah, di sini sama ya, gudang. Nah, karena sama juga, karena gudangnya dua, jadi kita nanti masukin yang di WPA2-nya itu gudang satu sama gudang dua, yang A1, yang B2. Selanjutnya, ini kita akan hubungin ya. Ini kenapa jauh banget dia ngambil nih, selang-seling jadinya. Coba kita hubungkan. Hubungkan, kita pencet. Oh iya, sebelumnya tuh kan sebelum masuk ke sini tuh kan nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, jadi tuh kalian wajib banget ya, ini dimatiin dulu. Habis dimatiin, ininya dicopot, ini ditarik aja, ditarik keluar sini. Terus ini dipasang, kalian ke ini, nih klik aja yang ini WPEC 300N. Terus ini ditarik, masukin ke sini. Nah, nanti tuh pasti bisa masuk ke PC wirelessnya, terus connect, di connect. Nah, kita refresh aja dulu biar cepet. Nah, di sini udah muncul nih. Jadi banyak kan? Nah, kita cari dulu ini, kita klik yang ini. Semoga dia nyambung ke. Oh, masih. Atau kita ini dulu, sabar. Kita biar dia ini, biar dia yang menyambung yang dekat-dekat aja, nggak saling silang. Sebenarnya itu hal wajar karena apa ya? Dia menarik jaringan yang paling kuat gitu. Nah, ini kan ada sales nih. Coba kita pakai yang ini. Soalnya apakah ini bener nih. Nah, yang ini kita coba dulu. Sebenarnya ini udah selesai ya. Cuman kan kita mencoba dulu. Di connect, refresh. Nah, di sini ada sales satu. Coba kita connectin. Nah, yang ini tadi yang sales A-nya udah connect yang paling terdekat ya di LWAP LB. Yang ini kenapa dia jauh sekali narik jaringan? Sabar kita coba ya. Apakah dia mau menyambung di paling terdekat? Ternyata dia masih narik jaringan ke sini, tapi tadi tadi tuh ini normal ya, ini normal nih, dia nggak harus ke sini. Tapi tadi tuh saya nyambunginnya tuh bagus gitu, kayak ini SSN saya tadi, terus saya close, saya masuk udah gini dia nih. Ini untuk topologi yang saya punya tadi. Oke. Baik, sekian dari saya. Semoga penyampaian saya bisa dipahami. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah klik, atau salah ketik. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.